Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian, ya, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring melalui aplikasi Zoom. Selamat datang dalam sesi talk show kedua dan terakhir pada hari ini yang akan membawakan tema terkait decarbonization in building sector. Kalau kita berbicara soal bangunan gedung, ini merupakan salah satu topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun, tanpa kita sadari, bangunan tempat kita tinggal dan beraktivitas juga merupakan salah satu pengguna energi dan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Sumber emisi tersebut dihasilkan mulai dari proses produksi dan transportasi material, kemudian proses konstruksi, hingga saat bangunan tersebut beroperasi. Dan tentu saja, untuk mendekarbonisasi sektor bangunan, akan memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, tentu saja diperlukan upaya dan kerjasama dari seluruh pihak. Dan pada diskusi kedua kita pada hari ini, saya Evi Wahyuningsih dari International Energy Agency dan rekan saya Rahmawati dari Voice of Indonesia, stasiun siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, akan membantu sesi talk show kedua yang akan mengangkat tema decarbonization in building sector. Dan pada sesi kita kali ini akan mendengarkan sudut pandang regulator, mitra pembangunan, serta praktisi tentang strategi dan langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk mendekarbonisasi sektor bangunan, khususnya untuk mendukung pencapaian target iklim nasional. Dan untuk itu, untuk membahasnya lebih lanjut lagi, mari kita undang 5 orang panelis yang ahli di bidangnya masing-masing untuk naik ke atas panggung bersama kami. Bapak M. Nur Fajri Al-Fatah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya kami undang juga ke atas panggung Bapak Unggung Widiantoro dari IREM UK PAC atau Institute for Natural Resources, Energy and Environmental Management. Panelis kita keempat, saya undang Bapak Ambolas Manuel dari Green Growth Global Institute. Ada Bapak Herdanu Sri Novanto dari PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Ya, terima kasih untuk para panelis yang sudah bergabung bersama kami di hari yang begitu cerah, bahkan panas sekali ya. Dan untuk itu kita akan mencerahkan juga, memberi pencerahan tentang dekarbonisasi di sektor bangunan ini. Namun sebelum kita memulai sesi diskusi dan tanya jawab, kami akan memberi kesempatan untuk para panelis untuk memperkenalkan diri dan organisasinya masing-masing. Dimulai sesuai urutan dari Bapak Herdanu Sri Novanto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdanu Sri Novanto. Saya dari PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai. Saat ini saya diamanahkan sebagai Airport Safety, Risk and Performance Management Senior Manager, di mana untuk kegiatan siang ini salah satunya terkait environment ada di bidang kami. Semoga nanti kami bisa memberikan insight
terkait dengan kegiatan ini dan mendukung kegiatan ini. Mungkin demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Nama saya Ambolas Manalu dari Global Green Door Institute. Di sini kami mewakili proyek Asia Low Carbon Building Transitions yang akan segera kami kerjakan bersama dengan PUPR dan SDM. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unggung Widiantoro, saya dari IREM, Institute for Energy, Natural Resource and Energy Management. Kebetulan dalam kesempatan ini kami IREM menjadi implementing partner dari project UKPEC, Partnering for Accelerated Climate Transition. Jadi ini adalah merupakan inisiasi global di 18 negara untuk mempercepat mitigasi dari perubahan iklim. Dan saat ini ada 72 proyek yang jalan secara global. Di Indonesia ada 10, 6 terkait dengan mobility, 3 di energi efisiensi. Ini kebetulan kami menjadi salah satu di lingkup proyek energi efisiensi di bawah koordinasi Direktorat Konservasi Energi SDM. Dan salah satunya terkait dengan dukungan untuk piloting manajemen energi di bangunan gedung pemerintah. Terima kasih. Selamat siang, saya Sandra Pranoto dari Global Buildings Performance Network atau GBPN. Kami ini organisasi asing dari base-nya di Prancis dan kami membantu pemerintah Indonesia khususnya terkait untuk building decarbonization. Proyek kami ada di beberapa kementerian bersama dengan beberapa kementerian, baik itu Kementerian PUPR, ESDM, Kementerian Keuangan, dan juga kementerian lainnya, dan juga dengan di daerah membantu mereka untuk membuat kebijakan ataupun technical guidance untuk mendorong pertumbuhan bangunan gedung hijau ataupun zero emission buildings. Salah satu kegiatan kami juga membantu saat ini dengan Kementerian PUPR menyusun dan juga sekarang ini mengimplementasikan karena sudah keluar, yaitu National Roadmap untuk Green Building. Juga dengan Kementerian ESDM membantu mereka membuat local action reform plan terkait dengan apa saja peta jalan apa saja yang harus dilakukan oleh daerah untuk menuju tercapainya zero emission building di daerah tersebut. Jadi itu adalah beberapa kegiatan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajri Al-Fata, tapi biasanya dipanggil Aril ya. Soalnya kalau biasanya saya memperkenalkan diri dipanggil Aril langsung heboh semua. Ya, saya dari Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. Ini organisasi yang sebenarnya relatif baru ya. Dibentuk pada tahun 2020. Ya, baru 4 tahun sih. Tapi sebenarnya ini adalah apa istilahnya? Transformasi dari dulu namanya Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman atau Puslitbangkim kalau Bapak Ibu mungkin dulu pernah mengenal, karena Puslitbangkim berdiri sejak tahun 53 kalau tidak salah, lebih lama karena reorganisasi di pemerintahan jadi berubah menjadi Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Jadi salah satu tugas yang dibebankan kepada kami salah satunya adalah menyusun merumuskan beberapa salah satunya ya itu kebijakan terkait dengan bangunan gedung sebagaimana disampaikan Bu Sandra tadi. Dulu pun ketika Permen 2 2015 itu juga dengan Puslitbangkim salah satunya ya Bu ya, salah satu stakeholdernya. Kemudian Permen 21 2021 itu juga dari sekarang Bina Teknik, kemudian regulasi yang baru tentang
dan yang roadmap tadi itu salah satunya juga hasil dari kolaborasi bersama dengan timnya Pak Hendro, ESDM, kemudian dengan Kemendagri juga, kemudian dengan dibantu oleh Bu Sandra juga dari GBPN, dan sudah ditandatangani ya oleh Pak Menteri, dan itu menjadi pijakan kita dalam melakukan strategi-strategi untuk implementasi green building di Indonesia sampai 2030. Nanti setelah itu kita akan bikin roadmap lagi yang mungkin lebih panjang lagi. Mungkin demikian Mbak Evi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ariel dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi tentunya pertama-tama ada istilah tidak kenal maka tak sayang nih. Mungkin ada peserta yang hadir di sini maupun yang ada di Zoom belum tahu dengan istilah dekarbonisasi. Mungkin kita ke Pak Ambo dulu, terlebih dahulu. Bisa diberi penjelasan, pencerahan bagi kami apa itu dekarbonisasi dan mengapa Indonesia perlu mengimplementasikan ini di dalam sektor bangunan? Terima kasih, Bu. Dalam singkatnya gitu ya, dekarbonisasi bangunan gedung itu bagaimana kita berupaya mengurangi emisi GRK sektor bangunan gedung pada sisi mulai dari embodied carbon ya, karbon tertanamnya, sampai pada operasional sebenarnya. Pasif dan aktif design gitu, dengan tujuan untuk ya pengurangan emisi, untuk kontribusi kita kepada komitmen global dan perbaikan pola konsumsi sumber daya yang efisien dan bermacam-macam pada konteks pada level lebih general gitu ya. Seperti tadi juga saya sebutkan bahwa saya di sini dari Project Asia Low Carbon Building Transitions, itu yang kita coba mendukung pemerintah dan mendukung support sistemnya untuk bagaimana melakukan dekarbonisasi bangunan gedung. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia, desain project ini di 5 negara, di India, Indonesia, Thailand, Kambodia, dan Vietnam. Tapi mungkin kita bisa bicara lebih banyak tentang konteks Indonesia juga di sini. Dan kenapa penting? Menurut saya salah satu sektor bangunan gedung itu 30% konsumsi energi kalau saya nggak salah sampai itu. Jadi ketika kita bisa intervensi di sini demand-nya, saya pikir konsumsi energi yang cenderung masih didominasi oleh fosil energi bisa kita tekan juga. Kira-kira ide besarnya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ambo atas jawabannya. Nah, kalau berbicara dekarbonisasi sektor bangunan, sebenarnya ini juga pastinya menjadi salah satu prioritas dari pemerintah. Hal ini juga terlihat dari berbagai regulasi yang dalam beberapa tahun terakhir ini dikeluarkan oleh pemerintah terkait sektor bangunan, mulai dari PP Konservasi Energi yang mewajibkan manajemen energi, kemudian ada Permen Bangunan Gedung Hijau, Permen terkait Smart Building, dan yang terakhir adalah pemerintah sudah juga menyusun roadmap bangunan gedung hijau. Nah, ini pertanyaan saya untuk Pak Ariel. Nah, ya mungkin Pak Ariel bisa menjelaskan terkait apa saja sih target-target yang ada di dalam roadmap ini serta strategi-strategi apa saja yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan bangunan gedung hijau di Indonesia. Baik, mudah-mudahan kedengeran ya pakai mic ini. Baik, terima kasih. Saya udah feeling nggak enak ini, pasti habis ini saya yang ditanya ini. Untung saya udah nyiapin contekan tadi nih. Iya, terima kasih. Jadi beberapa hal yang kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Ambo tadi sangat tepat sekali ya. Kenapa kemudian sektor bangunan gedung itu?
kalau data statistik kan menyatakan, apalagi kalau kita cek di datanya ESDM yang di HESI itu kan sektor bangunan gedung itu kan juga salah satu sektor yang mengkonsumsi banyak energi ya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung juga mengemisikan gas rumah kaca. Menjadi make sense ketika kemudian kita juga menarget sektor itu sebagai prioritas utama upaya dekarbonisasi. Cuman persoalannya adalah bangunan gedung di Indonesia itu kan apa istilahnya, spektrumnya itu kan luas ya. Mulai dari residensial unit hunian yang tipe mungkin 21, 36 sekarang sampai kemudian yang sangat besar sekali bangunan komersial. Nah, di dalam roadmap yang sudah yang kita susun bareng gitu ya. Seperti yang sampaikan tadi, thanks to GPPN dan juga SDM dan juga Kemendagri. Jadi target kita di sana sangat berbasis pada evidence base ya, kalau boleh saya bilang. Jadi ada sebuah studi berapa target yang kemudian menjadi masuk akal sampai tahun 2030 kita turunkan. Berapa juta meter persegi yang kemudian kita target dan tipe bangunan seperti apa yang kemudian kita sasar. Nah, maaf saya harus nyontek karena angkanya saya tidak ingat persis karena banyak. Jadi sampai tahun 2030 misalnya di roadmap itu kita menargetkan penurunan emisi di target BGH untuk yang gedung baru itu sampai 30 juta ton ya CO2 ekuivalen, dan untuk yang existing 7 juta ton ekuivalen, itu setara dengan 233,4 juta meter persegi untuk bangunan baru dan 51,5 juta meter persegi untuk bangunan existing. Nanti pasti akan muncul pertanyaan tambahan, kenapa existing lebih kecil sementara new building yang secara persentase jumlah lebih kecil tapi targetnya lebih besar. Itu nanti pertanyaan selanjutnya saya yakin itu. Nah, itu yang menjadi target spesifik di objektif kita di roadmap itu BGH itu seperti ini. Nah, untuk mencapai target itu pertama kita melakukan potensi-potensi efisiensinya di mana. Jadi kita melakukan simulasi-simulasi, seandainya kemudian energi efisiensi measurement-nya dipakai teknik A, teknik B, teknik C, itu kemudian berapa persen efisiensi yang bisa dicapai. Nah, kemudian kita juga coba simulasikan bagaimana kalau kemudian gedung pemerintah yang di ini, kemudian gedung komersial dan kemudian sektor esensial. Itu semuanya di situ sangat di detail di situ disebutkan. Sehingga nanti ke depan kita sudah bisa menargetkan, oke, 2024 kita fokus ke new building dulu. Kemudian tiap tahun nanti ada berapa juta meter persegi yang harus diefisiensikan atau targetnya berapa juta ton, itu semuanya ada di roadmap tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah strateginya? Ada beberapa hal yang kemudian kita coba untuk mencapai target by 2030 itu pertama adalah tentu saja di regulasinya ya. Dalam waktu dekat kita coba untuk mengevaluasi lagi peraturan menteri yang terkait dengan green building. Saya yakin dalam pelaksanaan 4 tahun ini kita sudah mengevaluasi dan banyak beberapa hal yang kita perlu tinjau ulang dan kemudian kita revisi. Terkait juga nanti regulasi-regulasi yang mencoba untuk membridging atau menyambungkan dengan regulasi di tingkat daerah supaya lebih masif gerakan ke depan. Kemudian yang kedua, strateginya kedua adalah capacity building ya. Capacity building itu ya kita paham bahwa belum banyak orang yang memahami tentang isu-isu ini begitu. Terutama di penyelenggara bangunan gedung hijau. Kan di penyelenggara dalam regulasi itu kan penyelenggara bangunan gedung itu kan mulai dari pemilik, kemudian pemerintah, baik pusat maupun daerah, kemudian sampai apalagi ya, kontraktor dan sebagainya, itu kan bagian dari pihak-pihak penyelenggara bangunan gedung dan belum sepenuhnya paham terkait dengan regulasi ini, sehingga itu kemudian perlu ada upaya capacity building. Kemudian implementasi. Jadi
diharapkan, nah ini yang menarik, kita sekarang saat ini sedang menyusun sebuah aplikasi SIM BGH, jadi Sistem Informasi Bangunan Gedung Hijau yang nanti akan diintegrasikan dengan SIM BG. SIM BG itu sudah menjadi kewajiban karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah ya kalau tidak salah, saya agak ini. Jadi semua PBG dan sebagainya itu harus lewat SIM BG dan nanti SIM BG itu nanti akan diintegrasikan ke dalam SIM BG sehingga nanti dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan sebagainya itu nanti sertifikasi bahkan sampai penilaian itu nanti akan lewat SIM BG yang akan diintegrasikan ke SIM BG. Nanti akan menjadi sebuah sistem informasi yang sangat komprehensif dan terpadu. Kemudian kita coba untuk raising public awareness dan salah satu strateginya adalah mencoba untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi ya, memasukkan kurikulum tentang green building ini ke dalam materi pendidikan di perguruan tinggi. Jadi supaya sejak dini, bahkan mungkin setelah tahun 2027, kalau saya tidak salah ingat, di dalam roadmap itu pun juga nanti akan coba dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Supaya sudah bukan, kalau saya ingat dulu saya saat sekolah SD itu selalu didoktrin bahwa Indonesia itu negara yang kaya. Mungkin sekarang kita harus mengubah doktrinnya bahwa Indonesia itu negara yang miskin mungkin. Biar mulai menghemat sumber daya gitu loh, tidak wah kita kaya kok nggak apa-apa lah kita tebas pohon aja, hari ini satu besok satu, nanti 1 tahun 365 pohon habis, nanti lama-lama habis. Waduh, contekannya hilang sebentar. Nah kemudian yang kedua adalah, yang terakhir adalah kita mencoba untuk mengencourage inovasi teknologi hijau. Ya mungkin sebelum pertemuan ini saya juga ngobrol dengan Bu Sandra, dengan Pak Ambu dan beberapa. Kayaknya kita juga perlu menginisiasi seperti misalnya pendekatan embedded energy untuk evaluasi green building, dan itu pasti akan ada nanti pengembangan sistem informasi basis data terkait dengan material. Ini sangat penting sekali dan ini akan menjadi strategi ke depan juga. Termasuk salah satunya adalah kita terus coba kembangkan strategi desain pasif misalnya. Nah ini penelitian kami misalnya yang kolaborasi itu, dan sempat saya sampaikan dulu waktu pembahasan dengan GPPN juga, bahwa salah satu riset kita itu kita sudah mengklasifikasikan Indonesia itu ke dalam 8 zona iklim yang berbeda. Nah ini kalau Bapak Ibu yang akademik kalau tertarik bisa dibaca di Jurnal Building and Environment, ini jurnal Q1 ya. Saya agak nyombong sedikit di sini. Jadi itu sudah terverifikasi secara saintifik dan kemudian ada 8 zona iklim dan kita kembangkan tiap-tiap zona iklim itu nanti punya teknologi atau strategi desain pasifnya masing-masing, strategi pasif coolingnya masing-masing. Nah itu bagian dari upaya-upaya kita mendevelop teknologi hijau sebenarnya. Mungkin ini saja, saya jangan terlalu banyak dulu nanti menzalimi narasumber yang lain. Ya, terima kasih Pak Ariel. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mungkin belum kita dapatkan informasinya. Tadi memang sudah disebutkan bahwa green building ini akan diterapkan di sektor pemerintah, sektor swasta juga seperti itu, termasuk residensial ya Mas. Nah, cuma nanti implementasi itu harus wajibkah atau masih sukarela? Karena mungkin di antara para peserta di sini ada juga pemilik gedung yang mungkin bertanya-tanya seperti itu. Ya, kalau sesuai aturan memang masih belum diwajibkan sebenarnya. Tapi ada tapinya. Tapi itu karena porsinya yang sangat besar ya. 68% dari building stock itu kan sebenarnya residensial, sehingga potensi besar itu di sana. Meskipun tidak diwajibkan, tapi kita dorong ke sana. Dan saya yakin ini sekarang juga upaya-upaya ke sana sudah mulai dijalankan ya. Salah satunya PUPR kan punya program IGHAP itu yang Green Housing Project itu. Itu salah satunya adalah untuk mengendorse teknologi hijau itu dan kemudian diberikan insentif untuk pengembang yang menerapkan prinsip green building agar insentif tertentu ya. Sehingga kemudian itu bisa semakin ter-encourage begitu. Jadi ya itu, walaupun belum diwajibkan tapi kita terus dorong karena mengingat populasinya yang sangat besar sekali. Jadi ibaratnya kalau 25 rupiah kalau dikumpulkan dari sekian puluh juta ini kan jadi ratusan juta juga, besar. Penghematan 1 kWh di sektor residensial tapi 60 juta
rumah tangga kan bisa 60 juta kilowatt dan sangat kilowatt hour dan itu sangat signifikan sekali. Ya, terima kasih. Ya, ya jadi tadi kita sudah mendengarkan mengenai roadmap green building dan salah satu targetnya ternyata bangunan pemerintah ya selain residensial dan swasta. Nah terkait bangunan pemerintah ini yang saya tahu bahwa saat ini memang Kementerian SDM salah satunya sedang menggodok permen ya terkait peranan nanti dari pemerintah daerah terkait konservasi energi. Nah ini saya ingin bertanya kepada Pak Unggung yang mewakili IREM UK PAC dan memang sedang mensupport ya Kementerian SDM terkait hal ini. Nah ini hal yang bagus karena terkait sektor bangunan gedung ini pemerintah juga ingin menjadi contoh, lead by example. Seperti itu bahwa mereka tidak hanya menjadi regulator, tapi juga perlu memberikan contoh kepada masyarakat seperti itu atau kepada sektor swasta. Nah, pertanyaan saya ke Pak Unggung, apa saja peluang mitigasi gas rumah kaca dan peningkatan efisiensi energi di fasilitas atau infrastruktur pemerintah? Dan strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk merealisasikan peluang tersebut? Ya, makasih Mbak Evi. Ya, mungkin Mbak Ibu sudah familiar juga bahwa pemerintah sudah merevisi peraturan pemerintah tentang konservasi energi. Jadi nomor 70 tahun 2009 sudah direvisi menjadi 23 tahun 2023, di mana salah satu poin revisinya itu adalah merubah threshold dari kewajiban manajemen energi. Yang dulunya adalah hanya 6.000 TOE, dirubah menjadi untuk pemanfaatan energi itu adalah 4.000 TOE untuk industri, 500 TOE untuk bangunan gedung, dan untuk bangunan gedung pemerintah itu adalah wajib semuanya. Jadi kalau kita lihat dari regulasi, maka bangunan gedung pemerintah wajib menerapkan manajemen energi. Dan saat ini tepat tadi disampaikan Bu Evi bahwa saat ini sedang disusun peraturan turunannya, yaitu untuk peraturan pelaksanaan konservasi energi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, di mana nanti akan juga mengatur tentang pelaksanaan manajemen energi. Saya sempat tadi melakukan perhitungan bahwa menurut statistik PLN itu di tahun 2022 sektor bangunan gedung pemerintah itu berkontribusi sekitar 4,2 juta ton CO2, dan jika ditambah dengan PJU dan fasilitas sosial itu ada tambahan sampai dengan 12 juta. Jadi total emisi dari penggunaan listrik sekitar 16 juta ton CO2. Memang kalau kita lihat dari total emisi energi di sektor energi itu relatif kecil, sekitar 3%, tapi total emisi ini sebenarnya sama dengan 3 PLTU setara 1.000 megawatt. Jadi memang cukup besar dan peluangnya pun sangat besar. Kalau kita lihat di dalam PP 23 tahun 2023, 33 tahun 2023, sarana dan prasarana pemerintah ini dibagi menjadi bangunan gedung dan peralatannya, kendaraan dinas, alat penerangan jalan umum, dan juga papan iklan. Tentu masing-masing ini akan punya karakteristik dan juga pendekatan masing-masing. Tadi disampaikan oleh Pak Ariel bahwa di bangunan gedung di pemerintah dari PPR juga sudah mempunyai strategi bagaimana mendorong adanya bangunan gedung hijau, dan di Kementerian SDM ada strategi untuk menerapkan manajemen energi. Yang nantinya harapannya dengan manajemen energi ini ada peningkatan yang berkelanjutan. Di kendaraan dinas tentu ini akan menjadi kolaborasi antara Kementerian SDM dan juga Kementerian Perhubungan, di mana saat ini yang akan didorong adalah adanya peralihan dari internal combustion engine ke kendaraan listrik. Dan di alat penerangan jalan umum ini juga menjadi lingkup dari sarana dan prasarana pemerintah. Ini akan mungkin strateginya adalah bagaimana mengganti lampu-lampu PJO yang tidak efisien menjadi lebih efisien. Memang nanti akan tantangannya adalah terkait dengan pendanaan.
Dan tadi menarik juga mendapatkan informasi dari Pak Aril bahwa sudah dikonfirmasi Indonesia dibagi menjadi 8 zona iklim. Kebetulan dari teman-teman SDM juga sedang menyusun indeks intensitas konsumsi energi, yaitu satu rasio yang bisa dijadikan sebagai benchmark antar gedung pemerintah untuk bisa mengetahui apakah mereka sudah efisien atau belum dibandingkan dengan gedung yang lain. Dan memang yang menjadi tantangan di dalam intensitas konsumsi energi itu adalah data yang digunakan untuk menentukan intensitas konsumsi energi yang bisa dirujuk oleh gedung lain. Tapi sepengetahuan kami dari teman-teman SDM sudah menetapkan intensitas konsumsi energi dalam tahap teknik. Jadi nanti akan coba ada konsensus dan juga nanti ditetapkan dalam peraturan, di mana harapannya dengan intensitas konsumsi ini minimal memberikan sinyal kepada pengelola gedung apakah secara pengelolaan energi itu mereka sudah efisien atau belum. Dan metode yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan efisiensi secara berkelanjutan di bangunan gedung bisa menggunakan manajemen energi yang saat ini sedang disusun oleh petunjuk teknisnya, baik itu nanti melalui Permen SDM dan juga mungkin petunjuk teknis dan pedomannya. Itu mungkin Bu Evi. Ya, terima kasih banyak. Jadi dari hal yang disampaikan oleh Pak Unggung ternyata telah banyak yang dilakukan untuk mendukung terimplementasinya efisiensi energi atau manajemen energi di bangunan gedung pemerintah, dan itu juga tentu saja merupakan hal yang serupa yang bisa dilakukan juga di bangunan milik swasta ataupun residensial pada dasarnya. Ya, betul sekali Evi. Dan salah satu penerapannya bisa juga diterapkan di bangunan bandara. Untuk itu kami tanyakan ke Bapak Herdanu, tindakan khusus apa yang telah diterapkan oleh Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk mengurangi jejak karbonnya? Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin yang pertama kami dari PT Angkasa Pura I mempunyai visi adalah connecting the world beyond airport operator with Indonesian experience, di mana salah satu misi kami adalah memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan hidup. Untuk terkait dengan tadi dekarbonisasi di building di PT Angkasa Pura I Bali, mungkin kalau kita berbicara bandar udara, kita bisa bagi menjadi 3, yaitu ada di sisi airside, kemudian landside, serta di terminalnya. Jadi untuk yang terminalnya sendiri, secara desain kami menggunakan konsep skylight, di mana harapannya mengurangi penggunaan dari lampu yang ada, serta memanfaatkan cahaya alami dari sinar matahari. Kemudian penggunaan lampu LED yang ada di terminal, kemudian juga penerapan sensor gerak di elevator, kemudian eskalator dan travelator yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai, baik di terminal domestik dan internasional. Kemudian kami juga ada PLTS Bapak Ibu, di mana ini kami tempatkan di gedung parkir, baik gedung internasional, parking building, serta di domestik terminal parking building, serta di toll gate. Kemudian dari kegiatan ini kami dapat menghemat itu sekitar 25 sampai dengan 20 juta per bulan, dengan total tonase CO2 ekuivalen per tahunnya itu 243,8 ton. Kemudian penggunaan LED di luar, di landside, yaitu ada
kami kalau Bapak Ibu ke bandar udara ada lampu yang besar tuh yang di dekat parkir di sisi airside floodlight. Itu kami menggunakan LED serta di PJU yang ada kami sudah terapkan LED. Kemudian kami juga menerapkan sistem manajemen energi, di mana ini juga merupakan pilot project dari ESDM melalui IFTK dengan ESDM. Ini kami bisa mengurangi tonase karbon itu sebanyak 23.693 ton CO2 ekuivalen per tahun, dan ini juga dapat menghemat sebesar 35 miliar per tahun. Kemudian selain itu di sisi landside kami juga ada penanaman pohon, penghijauan dalam hal ini ada di mangrove juga. Itu juga dapat menghemat sebanyak 18,7 ton CO2 ekuivalen per tahun. Kemudian secara operasional di kami ada taxiway yang taxiway nanti bisa bagi dua, ada yang rapid exit di mana harapannya itu penggunaan karbon dari airline itu juga bisa tereduksi. Itu kami juga bisa menghemat dalam ini bukan bandar udara saja, kami juga memberikan kemudian bagi intinya mendukung terkait dengan dekarbonisasi ini sehingga dapat memudahkan untuk menghemat airline itu sebesar 123 ton CO2 ekuivalen per tahun. Kemudian secara operasional juga pada saat pesawat akan terbang kami ada namanya istilahnya SETO, yaitu single engine taxi out. Ini juga dapat mengurangi penggunaan BBM, tentunya dengan standar-standar safety yang tidak ditinggalkan. Karena bisnis di bandar udara ini adalah 3S1C, safety, security, service, dan compliance. Kemudian penggunaan di bandar udara ini memang bukan di kami juga ada beberapa terkait dengan kendaraan ground service equipment, itu juga sudah mulai beralih ke electronic vehicle. Serta juga terkait dengan penggunaan bis rapid transit, ini juga salah satu program di bandar udara terkait implementasi dekarbonisasi. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Pak Herdanu. Lalu dari penerapan kita bicara tentang tantangan terbesar dengan Ibu Sandra. Tantangan terbesar dalam mendekarbonisasi bangunan di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara tantangan itu bisa kita lihat dari banyak aspek ya. Jadi kalau kita lihat dari aspek kebijakan dibandingkan 10 tahun yang lalu di mana Indonesia masih struggle with the idea of apa itu building dekarbonisasi, apa itu green building. Yang namanya peraturan 12 tahun lalu tuh baru aja ada satu ya, yaitu peraturan Pergub 38 tahun 2012 di mana Jakarta waktu itu yang mempelopori. Di tingkat nasional belum ada peraturan tentang green building. Itu 12 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat 12 tahun setelah itu, which is hari ini, itu sudah yang ada yang namanya peraturan di tingkat daerah sudah ada beberapa. Peraturan di tingkat pusat juga malah sudah direvisi dari Permen 2 tahun 2015, kemudian keluar lagi Permen 21 tahun 2021 terkait dengan green building. Jadi dari PUPR aja sudah keluar 2 peraturan. Dari ESDM juga ada peraturan terkait dengan energi di bangunan dan banyak lagi peraturan lainnya. Tapi kenapa kita masih melihat kurangnya green building ataupun building-building yang lebih energi efisien di Indonesia? Karena memang dari segi penerapannya, dari segi implementasinya itu
masih harus kita sama-sama dorong lebih banyak lagi, lebih supaya jalannya lebih cepat lagi. Jadi ekosistemnya itu harus sama-sama kita bentuk. Ekosistem di sini adalah tidak hanya peraturan yang harus juga ada dan juga well coordinated di antara kementerian maupun juga ke bawah ke daerah. Juga kemudian ekosistem lainnya adalah pelaku pasarnya, marketnya di sini. Kita lihat apa sih yang kurang untuk menggerakkan market, menggerakkan pasar. Insentifnya sudah ada belum? Disinsentifnya sudah ada, yaitu apabila mereka tidak mengikuti standar green building yang ada dalam peraturan tersebut. Contohnya tadi Pak Ariel bilang tentang peraturan Permen 21 ada banyak standarnya, mereka tidak mendapatkan PBG-nya. Itu adalah disinsentifnya. Tapi insentifnya apa? Insentif dari nasional ke daerah, insentif dari kemudian local government ke pelakunya, ke developernya, kemudian ke homeownersnya. Kemudian insentif dari pemerintah ke financial institution. Untuk financial institution lebih banyak lagi mengeluarkan green credit. Nah, hal-hal seperti ini memang harus ada, ekosistem harus terbentuk. Kemudian tenaga ahli yang siap kemudian untuk membangun dengan konsep green building. Kemudian availability of technology, materialnya harus material-material yang kemudian juga mendorong hemat energi, hemat karbon, dan juga hemat air ya. Nah, contoh simpel saja deh. Kita bicara mengenai know-how ya, kita bicara mengenai pengetahuan masyarakat terhadap green building yang masih sangat rendah. Ketika tadi Bapak bilang tentang itu ya, banyak kaca ya Pak ya, supaya kita banyak ini Pak ya, matahari masuk ya Pak ya, sehingga kita tidak perlu banyak menggunakan lampu. Benar adanya seperti itu, tapi juga satu aspek di green building juga yang harus kita perhitungkan adalah dengan kita membiarkan banyak matahari masuk dan apabila orientasi bangunannya itu kurang tepat, maka akan menyebabkan yang masuk juga selain daripada sinar adalah heat, adalah panas. Dan yang terjadi adalah nantinya kita lebih banyak, kita menurunkan suhu AC kita dan akhirnya AC kita bekerja lebih besar, beban listrik kita akan menjadi lebih besar. Jadi konsep-konsep dasar terkait dengan green building itu masih dilihat sebagai sesuatu yang sulit. Dilihat sebagai sesuatu yang memakan banyak uang ya. Tapi masyarakat kurang sadar bahwa sebenarnya dengan kita mengeluarkan uang sedikit lebih mahal hari ini, tetapi dari saving yang akan kita dapatkan setiap bulan, dari saving yang akan kita dapatkan setiap tahun, di mana PLN tendensinya adalah menaikkan biaya listrik setiap tahun. Ketika kita membangun bangunan kita ini sudah green building, mau dinaikin tahun depan 10% oleh PLN listrik kita, mau dinaikkan berapa puluh persen lagi setelah itu, bangunan kita ini sudah hemat energi. Nah, kemudian hematnya itu berapa? Nah, itu banyak demonstration model yang ada di daerah. Jadi intinya adalah kalau kita sekarang memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, ini menjadi tantangan kita ya, Mbak ya, bahwa kita harus memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat. Kita harus memberikan tenaga profesional yang bisa membangun dengan konsep green building. Kita harus juga menyediakan pendanaan, akses pendanaan ke masyarakat, dan juga ada insentif untuk masyarakat, dan juga kemudian ada availability of technology, dan terakhir pemerintah ada payung hukumnya bagi pemerintah untuk kemudian mendorong pelaksanaan ini supaya benar-benar terjadi dengan baik di daerah. Maka bisa kita harapkan 12 tahun dari sekarang kemajuannya udah lebih meningkat dari sekarang ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sandra. Tadi menarik sekali penjelasan dari Ibu Sandra ya, bahwa memang ternyata masih banyak tantangan terkait ekosistem dari sisi regulasi, belum ada insentif yang jelas dari pemerintah, karena itu sebenarnya merupakan salah satu motivasi ya. Dengan ada insentif, pengguna energi misalnya pemilik bangunan tentu akan lebih termotivasi ya untuk menerapkan manajemen energi atau green building. Nah, saya kembali nih sekarang ke regulator. Nah, dari sisi pemerintah, Pak Ariel, kira-kira insentif apa yang ditawarkan dengan adanya penerapan green building ini? Dan tadi juga Bu Sandra menyebutkan mengenai gap terkait skill ya.
kapasitas. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengadres terkait kurangnya kapasitas dari skill lah untuk mengimplementasikan bangunan gedung hijau di Indonesia? Ya, udah bisa, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau insentif itu bukannya tidak ada ya sebenarnya. Tapi di PP itu bahkan sudah disebut insentifnya seperti apa. Cuman masalahnya insentif itu menarik atau tidak. Itu aja. Jadi misalnya ya ini di PP dan kemudian ditegaskan di Permen juga. Kayak sinyalnya on off. Ya misalnya begini, misalnya tadi Bu Sandra lebih banyak nyebut memang tadi ya lebih banyak bukan lebih banyak ya tidak diberikan PBG misalnya, itu sebagai bentuk disinsentif ya. Nah, salah satu insentif yang diatur misalnya adalah adanya penambahan KDB misalnya, koefisien dasar bangunan. Jadi kalau menerapkan itu kemudian diberi izin untuk menambah KDB. Atau kemudian insentif dalam bentuk bantuan teknis, mempermudah proses perizinan dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu, tapi kalau menurut saya pribadi ya terutama, itu kok kayaknya kurang menarik ya buat orang itu untuk kemudian ini gitu loh. Yang ngapain nambah KDB atau kemudian cuma bantu perizinan dan sebagainya. Mungkin butuh lebih dari itu begitu. Seperti misalnya katakanlah kayak seperti pinjaman lunak dengan tenor panjang, atau kemudian dengan suku bunga kecil, atau kemudian diskonto yang lain. Mungkin itu yang lebih dibutuhkan oleh developer ya, atau oleh pihak-pihak yang membutuhkan insentif sebenarnya, dan itu yang akan menarik sebenarnya, dan itu sudah kita sedang inisiasi untuk kita approach ke OJK. Sekarang lagi menyusun taksonomi hijau, kemudian juga DCPI juga sudah dengan program IKHP dan sebagainya. Itu dalam rangka itu, walaupun kemudian ya masih jalan lah ya, masih jalan. Jadi insentif itu tetap kita coba kita pikirkan, jangan hanya sekedar suatu yang kurang menarik lah. Cuman memang kemudian ya di insentif juga harus perlu ya, namanya policy itu harus ada stick and carrot ya. Jadi ada daya tariknya, tapi juga ada, kalau tidak ada ya harus ada konsekuensinya begitu. Salah satu yang diatur seperti yang disampaikan Bu Sandra tadi, memang tidak akan keluar izin PBG-nya, atau kalau yang dia sudah existing tidak bisa diperpanjang lagi, dan itu membawa konsekuensi hukum yang lain. Nah, seperti itu saya pikir itu sudah cukup berat. Jadi harus ada keseimbangan antara stick and carrot-nya. Jangan sampai punishment-nya berat tapi carrot-nya ya cuma dibantu izinnya doang kan gitu loh. Maksudnya ya carrot-nya gede tapi stick-nya juga gede juga gitu, biar ini menarik minat ini juga gitu. Dan saya pikir kita juga mungkin paradigma negara polisionil juga harus kita tinggalkan ya, negara yang lebih suka menghukum daripada memberikan award gitu ya. Kita harus mulai membiasakan untuk memberikan award untuk capaian-capaian itu, nggak hanya sukanya memberikan hukuman saja begitu. Jadi ya mungkin begitu. Terus terkait dengan capacity building ya, saya pikir ini juga ada mungkin temuan kita, dan juga mungkin kita sadari bersama disparitas human resource itu emang ada begitu. Apalagi saya yakin di Jakarta sudah terlalu advance dibanding dengan daerah lain. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi itu? Sebenarnya kan apa yang kita lakukan saat ini kan sebenarnya masa transisi saja. Karena nanti ke depan akan diserahkan kepada semacam ada SKKN-nya yang kemudian itu akan disertifikasi oleh lembaga apa istilahnya ya? Semacam lembaga sertifikasi profesi ya, semacam seperti itu. Ada asosiasinya, nanti mereka yang akan mengelola itu. Karena sampai itu terbentuk kemudian ada
di peraturan masa transisi itu nanti di sekretariat pembinaan BGH itu yang nanti akan melakukan pembinaan itu. Dan sejauh ini kita juga sudah melakukan katakanlah pelatihan terkait green building, pengenalan, filosofinya, kemudian bagaimana menghitungnya, konsep-konsepnya dan sebagainya seperti yang disampaikan Bu Sandra tadi kepada para penyelenggara bangunan gedung, baik pemerintah daerah, kemudian juga asosiasi profesi, perancang, perencana dan sebagainya. Saat ini masih berjalan dan kalau mohon maaf saya mungkin tidak bisa menjelaskan statusnya ya, kayak misalnya ini nanti dia sertifikasinya apa dan sebagainya. Saya masih belum punya pemahaman sampai ke arah sana, tapi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa di masa transisi ini kita coba untuk terus melatih orang karena kebutuhan-kebutuhan untuk ini sampai kemudian ada lembaga sertifikasi sendiri yang kemudian dia diberi kewenangan untuk mensertifikasi anggotanya dengan pelatihan-pelatihan yang kurikulumnya sudah dibangun dari awal seperti itu. Untuk detailnya berapa banyak kemudian jumlahnya ada di ini sih, ada di contekan saya, ada sekian ratus sudah dilatih di setiap kabupaten kota sudah ada, termasuk asosiasi profesi, pemerintah daerahnya juga sudah ada. Kalau mau tahu saya cari dulu contekannya tadi udah keburu hilang. Tapi intinya sudah banyak Mbak Evi ya. Jadi kita sudah kalau boleh dibilang mungkin ini salah satu implementasi kebijakan yang lumayan progresif juga saya pikir ya. Dari mulai tidak hanya diundangkan tapi kemudian semua infrastrukturnya disiapkan semuanya juga. Tenaga ahlinya kemudian ini semuanya disiapkan termasuk kita juga menyiapkan insentif dan disinsentif yang tadi kita bahas sebelumnya. Mungkin gitu Mbak Evi. Ya, terima kasih Pak Ariel atas penjelasannya. Nah, saya mau kembali ke Pak Unggung. Tadi kan Pak Ariel udah menjelaskan bahwa PUPR juga melakukan capacity building ya untuk mendukung pelaksanaan green building. Nah, yang saya tahu juga IREM, UKPAC juga melakukan capacity building lebih ke manajemen energi. Seperti itu ya Mas Unggung. Ya mungkin bisa dijelaskan kepada para peserta capacity building apa saja yang diperlukan. Ini kan kalau dari PUPR terkait green building, kemudian dari Kementerian SDM terkait manajemen energi. Dan kalau menurut Mas Unggung, apakah dua kegiatan ini bisa saling mendukung seperti itu? Karena sebenarnya kan tujuannya sama. Ya, makasih Mbak Evi. Ya, saya sependapatnya akan mendukung karena di dalam green building ini ada irisan terkait dengan energi. Memang kalau saya lihat di situ ada irisan yang memungkinkan untuk saling bersinergi. Kemudian kami juga ada salah satu pilot yang di salah satu kota di Jawa Tengah yang saat ini sedang membangun gedung baru wali kota. Di situ ada kolaborasi antara SDM dengan PUPR untuk PUPR itu meningkatkan aspek rating green buildingnya, kami untuk memberikan advice terkait dengan energi efisiensinya. Dan capacity building ini secara teknis di konservasi itu ada umumnya ada tiga yang saat ini juga sudah sering dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama adalah manajer energi, di mana manajer energi ini orang yang dia mempunyai kompetensi untuk bisa mendukung pengelolaan energi di satu institusi. Dan kebetulan di dalam kewajiban melaksanakan manajemen energi, salah satunya adalah wajib untuk menunjuk manajer energi. Per tahun lalu kami mencatat tuh sudah ada 1.500 manajer energi yang tersertifikasi. Dan yang kedua adalah ada juga terkait dengan audit energi, di mana audit energi ini adalah satu metode untuk mengetahui dan juga merekomendasikan potensi-potensi penghematan energi dalam satu institusi. Dan di saat ini juga sudah lebih dari 1.600 auditor yang sudah tersertifikasi kompeten melalui BNSP. Dan satu lagi yang saat ini sedang didukung juga dari
kami bersama dengan SDM itu sedang mendukung pengembangan modul pelatihan untuk measurement and verification. Jadi measurement and verification dari kinerja energi ataupun energi saving. Ini adalah satu unit kompetensi yang memungkinkan verifikasi dari penghemat energi. Tadi di sesi awal Signify sempat menyampaikan bahwa di dalam program efisiensi energi itu akan di antara pengembang dan juga user itu akan ada konfirmasi berapa energi saving yang sudah terjadi. Nah, melalui measurement and verification kinerja energi ini bisa dilakukan verifikasi terhadap kinerja energi. Dan ini tentu secara teknis akan bisa saling beririsan dan di samping itu sebenarnya ada beberapa aspek teknis misalkan OTTV, terus ada juga terkait dengan penghematan energi di pendingin karena untuk chiller sendiri ataupun pendingin itu umumnya paling banyak digunakan di bangunan gedung, bisa juga dengan transportasi vertikal dan juga untuk peralatan penghematan energi lainnya. Dan kami juga mendengar bahwa nanti arah dari manajemen energi ketika semua peralatan ataupun semua sistem sudah optimal, maka bisa juga akan meliputi terkait dengan supply energi. Yang ini tentu akan masuk juga bagaimana satu institusi ataupun gedung itu mereka akan mengelola jenis sumber energinya. Kalau di gedung pemerintah umumnya ini akan terkait dengan PLTS atap yang saat ini sudah cukup masif juga dilaksanakan di pemerintah daerah. Cuma ada pemahaman yang mungkin kurang tepat ya di level bawah bahwa PLTS itu bisa menghemat energi. Sebenarnya PLTS itu tidak bisa secara langsung menghemat energi karena dia adalah dari sisi supply ya. Mungkin menghemat biaya ketika PLTS-nya adalah bantuan ataupun mungkin PLTS-nya dalam jangka panjang itu bisa payback periodenya 5 atau 6 tahun tapi bisa 20 tahun itu akan menghemat energi. Tapi dari segi efisiensi energi sebenarnya PLTS itu tidak menghemat secara efisien. Itu mungkin Mbak Wi. Ya, terima kasih Bapak Ugung untuk penjelasannya. Dan masih terkait low carbon buildings, implementasinya. Dan kali ini akselerasinya. Untuk Bapak Ambo, kami ingin bertanya tentang dukungan. Dukungan apa yang dapat diberikan oleh GGGI, Low Carbon Building Transition, dalam akselerasi implementasi low carbon buildings ini? Ya, terima kasih. Mungkin sama seperti apa inisiatif pemerintah dan juga inisiatif dukungan dari mitra pembangunan, di banyak sektor pembangunan itu pada dasarnya kita nggak bisa kerja sendiri gitu ya. Jadi dasarnya kita komplementer, kita sama-sama apa yang sedang dilakukan di sini didukung lagi oleh yang lain dan lain, akan terus ada improvement begitu ya. Jadi kerjanya nggak akan tuntas. Jadi kalau saya melihat dukungan itu seperti itu dari mitra pembangunan dan semua lembaga lah gitu ya. Nah, termasuk di green building juga aspek dasarnya tadi udah dijelaskan sangat jelas mulai dari instrumen kebijakan, insentif, keuangan, ke sumber daya manusia, terus juga ekosistemnya, bagaimana supply, demand-nya, dan lain-lain. Kalau dari kami, mungkin semua aspek ini di-cover. Jadi akan dukung juga kebijakan apa yang kira-kira dibutuhkan, aktivasi pasarnya seperti apa, training apa yang perlu kita lakukan terus-menerus untuk menyediakan, selain untuk public awareness itu untuk menyediakan ahli juga gitu ya. Setidaknya pengetahuan dasar, karena untuk sertifikasi itu kan juga mahal ya. Dan itu juga menjadi salah satu barrier, tidak bisa banyak orang. Jadi
ada backlog ahli gitu. Jadi bukan hanya karena keinginan tapi karena ketidakmampuan bayar misalnya. Jadi setidaknya ada banyak modul yang bisa diakses umum. Setidaknya meningkatkan awareness gitu. Oh begini ya. Ternyata untuk melihat gedung itu kalau mau hijau itu begini. Lalu juga saya pikir kami di sini juga akan lebih banyak melihat lagi embodied carbon seperti yang saya sampaikan. Embodied carbon ini bagaimana sebuah bangunan itu dari sisi materialnya pun kita lihat performa karbonnya seperti apa. Jadi life cycle-nya bagaimana. Ini adalah hal yang cukup sulit menurut saya karena saya yakin database-nya, baseline-nya juga masih belum terlalu terkumpul dengan rapi. Itu yang kita coba bantu. Apa yang bisa kita bantu kontribusikan ke pemerintah untuk membangun assessment tentang profil embodied carbon kita sekarang. Baik itu retrospektif atau gedung baru yang akan dibangun gitu ya. Nah dari situ kita bisa coba develop baseline, profil, dan kita bisa lihat kira-kira intervensi seperti ini, material begini yang bisa digunakan untuk menekan itu. Tapi meskipun regulasinya ada di mungkin PUPR, saya pikir ini akan sangat terintegrasi dengan sektor industri, dengan sektor transportasi, karena dia akan dilihat juga bagaimana dia ditransportasikan, bagaimana dia diproduksi, gitu material bangunannya itu. Dan saya pikir secara umum akan menciptakan green jobs juga, meskipun akan ada perubahan model bisnis dari material bangunan, industri material bangunan, saya pikir ini adalah peluang bagus juga ya untuk memulai melihat embodied carbon di sisi bangunan gedung. Karena teman-teman juga berkali-kali sudah banyak, sudah banyak sekali dukungan ke aktif desain seperti cooling, lighting, dan lain-lain. Kita coba sesuatu yang baru di sini bagaimana. Dan saya pikir di luar itu yang paling penting adalah pendanaan juga. Bagaimana mempertemukan sebenarnya yang punya ide proyek, meski itu pemerintah, itu organisasi masyarakat atau individual, private, dengan yang punya pendanaan. Baik itu pendanaan pemerintah maupun non pemerintah ya. Itu seringkali dua hal ini selalu tersedia di pasar, tapi nggak ketemu karena persepsi resikonya berbeda tentang melihat proyek itu. Gitu. Jadi proyek energi terbarukan ya pada umumnya, pembangkitan dulu EBT dan sekarang kita bicara lebih spesifik, selalu pada saat itu digaungkan pasti ada terlepas dari payback periodnya ya, masa pengembaliannya, itu selalu ada menuntut investasi besar di awal gitu. Dan itu yang jadi masalah besar biasanya. Kalau kita mau lebih spesifik di gedung pemerintah itu sangat susah gitu. Mekanisme penggunaan anggaran itu kadang-kadang susah untuk mentransfer itu ke dalam payback period yang 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, ada garansi, itu susah gitu ya. Jadi saya pikir bagaimana kami bisa juga membantu berbicara dengan, mendukung lah ya, berbicara dengan pemerintah dan juga mitra-mitra pembangunan lain untuk lihat skema apa yang bisa kita develop dengan blended finance kah atau apapun gitu, sampai ke level daerah. Ada green bonds, ada ya banyak peluang yang akan kita lihat, kita explore dari apa yang sudah diawali oleh teman-teman mitra pembangunan lain juga. Kita coba apa yang bisa kita enhance, kita improve di situ. Karena kayaknya kalau saya lihat kesadarannya sudah mulai ada gitu. Campaign ke pemerintah daerah itu sudah mulai ada. Meskipun DKI kadang-kadang sangat cepat larinya, tapi yang lain udah mulai sadar bahwa oh kita bisa intervensi di sini juga gitu ya. Gitu. Jadi saya pikir
akselerasi pendanaan dengan mekanisme yang lebih eksplorasi mekanisme pendanaan yang bisa kita dorong. Ya, terima kasih banyak Pak Ambu. Tadi menarik sekali terkait statement terakhir ya terkait masalah pendanaan yang kadang-kadang memang selalu menjadi bottleneck terhadap implementasi efisiensi energi, renewables energy seperti itu. Nah, saya mau bertanya kepada Bu Sandra terkait masalah pembiayaan di sektor efisiensi energi khususnya di bangunan gedung. Tadi juga Pak Ambu sudah menjelaskan mengenai sebenarnya sudah ada opsi pendanaan yang sebenarnya bisa diakses. Nah, kalau dari pengalaman Bu Sandra sendiri, sebenarnya apakah sudah ada memang implementasi atau experience di mana misalnya swasta atau bahkan mungkin masyarakat bisa mengakses pendanaan khususnya untuk di sektor bangunan, tujuannya tentu saja untuk efisiensi energi atau bahkan untuk dekarbonisasi bangunan gedung seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi memang terkait dengan pendanaan ini kan kalau di luar sana tuh banyak sekali macamnya. Tadi Pak Ambu ya sudah sebutkan ya, dari mulai blended finance, kita bicara mengenai green bonds, obligasi hijau, bahkan di baik itu di peta jalannya OJK, dari yang awal maupun yang kemudian juga taksonomi sustainable finance, juga disebutkan beberapa sektor yang bisa tap into green funding atau bisa basically mengeluarkan green bonds ataupun obligasi hijau dan pendanaan lainnya, dan salah satu sektor itu adalah green building. Kita bicara mengenai potensi green building, kita bicara ada satu studi dari IFC tahun 2018-2019 bicara mengenai potensi dia mengukur 6 sektor. Kalau kita bicara climate investment di seluruh dunia, 6 sektor yang penting. Kita bicara mengenai electronic vehicle, kita bicara waste management, kita bicara green building. Potensinya dari 6 sektor penting itu sampai tahun 2030 tuh ada 30,4 triliun US dollar. 85% dari sana itu adalah potensinya adalah di green buildings. Ini menyatakan bahwa green buildings itu sendiri sebenarnya kalau sekarang kita buat satu peraturan yang mendukung, payung hukum yang mendukung pertumbuhan green buildings, itu sudah pasti yang namanya market itu pasti akan melihat ini sebagai sesuatu yang menguntungkan. Sebagai contoh, kalau sekarang ada namanya bangunan itu diharuskan punya green building, mau nggak mau dia berpikir kemudian pakai kacanya yang double glaze. Dia berpikir pakai lampunya yang LED. Nah, dengan demikian itu membuka peluang bagi bisnis-bisnis lain untuk buat pabrik baru, untuk khusus kemudian memproduksi kaca yang double glaze, memproduksi lampu yang LED, dan itu terjadi di Indonesia. Ada pabrik kaca besar yang kemudian juga membuat perusahaan baru khusus untuk atau pabrik baru khusus untuk produksi double glaze. Dengan demikian kita bicara green jobs sudah pasti akan terjadi. Nah, kalau kita bicara pasar, kalau sekarang kita lihat akses ke pendanaannya itu ada, mereka diperbolehkan untuk kemudian mengeluarkan obligasi hijau, diperbolehkan untuk kemudian mendapatkan blended finance, dan itu sudah ada peraturannya dari OJK, mereka boleh melakukan itu. Maka sebenarnya tinggal masalah kita bagaimana kita mensosialisasikan ini. Kita bicara ke satu pihak, ke developer bilang, saya mau bangun tapi saya nggak ada pendanaan. Kemudian kita bicara ke pengguna bilang, homeowners bilang, saya mau beli green building atau green housing, tapi saya nggak lihat ada developer yang mau bangun. Kita bicara financial institution bicara bahwa saya mau saya mau memberikan pendanaan ke green building, saya ada uangnya, tapi saya nggak tahu developer mana yang mau ngebangun green building. Jadi this is like a vicious cycle, this is like a lingkaran setan. Jadi karena masing-masing tidak tahu apa yang lain kerjakan. Jadi sebenarnya tugas kita ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di sebelah sini ada pendanaan yang sudah ada. Seperti tadi kata Pak Ariel, sudah ada insentif, tapi seberapa insentif itu sebenarnya bisa dikembangkan atau diaplikasikan di daerah. Nah, ini yang menjadi tantangan kita untuk make sure bahwa insentif yang kita perkenalkan ini memang juga bisa berlaku untuk orang yang cuma mau bangun bangunan sederhana.
Saya nggak bicara mengenai bangunan gedung tinggi yang pasti dari segi return akan tinggi ya. Tapi ketika saya mau bangun bangunan rumah saya cuma ukuran 36, bisa nggak saya dapat insentif? Bisa nggak saya dapat pendanaan? Nah, kita harus bersama-sama, saya rasa membentuk suatu semacam gerakan ya bersama untuk kaukus atau koalisi ya Pak ya, untuk sama-sama kita mempromosikan manfaat-manfaat dari green building ini ya. Jadi dan juga seperti tadi saya bilang, kita menggerakkan semua ekosistemnya. Jadi insentifnya ada, financing mekanismenya ada. Oh bisa lari ke bank ini, oh bisa lari ke ke financial institution ini untuk kemudian mendapatkan pendanaan. Menarik, ada satu koperasi di Bali. Yang kemudian yang dipimpin oleh seorang perempuan nih Bu ya, dan dia ini sudah ada dari sebelum pandemi. Salah satu produk mereka itu adalah memberikan kredit kepada anggotanya yang mau membeli solar panel. Dan ini cukup jalan sampai kemudian pandemi hit. Jadi akhirnya kemudian banyak dari pelanggannya yang tidak bisa membayar. Dan akhirnya dia harus menegosiasi kemudian pinjamannya supaya tetap bisa karena nggak mungkin juga solar panelnya diangkat. Jadi akhirnya gimana cara supaya mereka tetap bayar. Tapi inisiatif ini ada banyak. Ada satu bank swasta OCBC di tahun 2018 dia sudah menawarkan pendanaan untuk bangunan gedung hijau. Dan waktu itu nilainya cukup besar karena mereka juga mengeluarkan obligasi hijau yang kemudian karena dana ada segar yang mereka dapat obligasi hijau itu bisa mereka kemudian tawarkan untuk bangunan yang mau menjadi green. Jadi beberapa inisiatif ini sudah ada di masyarakat, tapi bagaimana kita menghubungkan antara developer ke financial institution yang memberikan green financing, kemudian ke masyarakat yang mau juga mencari bangunan gedung hijau bahwa ada developer ini yang sedang membangun. Nah ini tugas kita bersama, connecting the dots. Ya menarik sekali tadi tentang connecting the dots. Dan kalau menurut Bu Sandra, siapa yang harus melit supaya dots tadi terkonek seperti itu? Kalau saya bilang sih ini tugas kita semua yang duduk di sini ya Bu ya, baik itu pemerintah, kemudian teman-teman yang ada di sini maupun bahkan dari airport Ngurah Rai juga ya Pak ya, ini memberikan contoh yang sangat baik ke masyarakat bahwa sebenarnya model ini bisa dilakukan. Ketika kemudian Ngurah Rai bisa melakukan itu dan penghematannya terjadi seperti tadi Bapak bilang, setiap bulan berhemat sekian juta, maka ini menjadi contoh bagi yang lain gitu loh. Jadi tidak cukup cuman peraturan, tidak cukup cuman insentif ataupun financing mechanism, tapi kemudian ada contoh nyata yang masyarakat bisa relate, bisa merasakan bahwa oh kalau yang sana bisa membangun seperti itu, saya juga bisa. Daerah juga melihat bahwa kota A melihat bahwa oh kalau sekarang Bali bisa mempunyai technical guidance terkait dengan bangunan gedung hijau yang kebetulan GBPN membantu di sana, maka kemudian kota lain juga bisa, provinsi lain juga bisa. Itu bukan sesuatu yang di awang-awang ya, tapi semuanya itu bakal dirasakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat terutama yang tinggal di dalam bangunan tersebut. Ya, jadi intinya adalah kita juga perlu menceritakan success stories ya kepada masyarakat, kepada pemilik gedung gitu untuk menginspirasi mereka menerapkan hal yang sama seperti itu. Ya, dan salah satunya melalui media ini, melalui RRI, media massa lainnya. Dan teman-teman yang hadir di sini juga sebenarnya juga bisa menjadi istilahnya penyambung lidah gitu ya. Kan di sini dapat ilmu, nanti kalau pulang silakan ilmu ini dapat dari 2 hari ini disebarkan ke teman-temannya, ke keluarganya seperti itu. Betul sekali. Dan bicara tadi Bapak Herdanus sudah menyampaikan tadi di awal ya tentang apa saja yang dilakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan dalam pelaksanaannya sendiri sebenarnya apa tantangan dan peluang dalam mendekarbonisasi bangunan bandara dibandingkan kita bandingkan dengan jenis bangunan-bangunan lainnya? Bu, tadi tantangan dengan apa Bu? Peluang. Oh peluang, oke.
Baik, memang tantangannya pada saat kita membuat program green ini memang harus inline ya Pak, mulai dari top management, kemudian dari middle, kemudian juga lower. Jadi untuk tantangannya memang pertama tadi disampaikan oleh panelis bahwa yang pertama mungkin harganya itu biasanya kalau dibandingkan konvensional biasanya lebih mahal ya. Biasanya kan seperti itu. Kemudian juga kalau di peluangnya Bu, karena kebetulan kami di Angkasa Pura I ini memang salah satu misinya kan kami memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan hidup ya Bu ya. Jadi kami memang mencoba seluruh pekerjaan memang di awal itu memang kita bersifat green. Jadi memang kalau di bandar udara ada beberapa peraturan-peraturan yang cukup banyak ya. Salah satunya kalau di kami itu ada yang namanya Eco Airport Bu. Jadi Eco Airport ini bandara ramah lingkungan dari ICAO yang memang karena kita bisnisnya di bandar udara, nah ini memang kita perlu dan memang kita ikuti karena memang kecenderungannya ataupun memang needs dari ke depan pun juga nanti akan green kan seperti itu. Kalau untuk peluang dalam hal ini hanya sebagai cerita saja. Pada saat kemarin COVID itu kan kalau kita melihat bisnis yang terdampak paling besar itu kan sebenarnya di aviasi ya. Jadi contoh kayak di Bali ini saja. Kebetulan Bali ini merupakan bandara terbesarnya Angkasa Pura I. Jadi pada saat itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat karena mungkin di Bali ini hampir mostly ya secara umum pariwisata. Jadi sempat kan tidak ada tamu ke Bali ini. Dikarenakan apa? Pembatasan-pembatasan perjalanan sebetulnya. Kan pembatasan harus ada persyaratan tes yang dimana untuk tes saja harganya juga lumayan. Kemudian begitu sampai sini kalau untuk warga negara asing harus karantina berapa bulan dan sebagainya. Nah, tantangan di saat itu bandara kami ini mengalami juga penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Nah, kita juga mencoba melalui green ini kita harus mencoba mengkonversi nih supaya bandar udara kan sebenarnya tidak boleh off karena memang diperlukan pada saat ada emergency landing, kemudian emergency request. Bahkan kalau ada bandara kita ditunjuk sebagai alternate aerodrome, itu kita juga harus bersiap in case ada sesuatu lah ya yang kita nggak harapkan di udara, yang mereka juga harus turun. Nah, kami juga mengkonversi itu melalui program-program yang tadi kami sudah sampaikan untuk menurunkan intinya menghemat biaya. Karena pengeluaran bandar udara itu kan tetap ada karena memang harus beroperasi. Nah, peluangnya begitu kami mencoba salah satunya terkait dengan sistem manajemen energi itu cukup signifikan bahkan untuk penghematan yang dilakukan. Jadi yang sudah kami sampaikan salah satunya melalui sistem manajemen energi ini itu sangat bisa beberapa hal yang lampu-lampu yang tidak perlu kita coba atur ulang sehingga hanya nanti di tempat-tempat tertentu, karena pada saat COVID pun kami mencoba menstrategikan terminal itu based on operation. Jadi berdasarkan MOT, manajemen berbasis traffic. Jadi kalau dahulu mungkin belum pada saat COVID itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat terminal mungkin kita kelola hanya sebagian. Nah, itu kita bisa hemat dari situ. Kemudian dari situ kita bisa ada inovasi sehingga itu pun juga mereduksi. Kemudian di saat G20 itu juga
kami solar panel pun juga dalam hal ini mungkin tidak tidak 100% bisa mengurangi, cuman ini works untuk mengurangi beban biaya yang ada. Mungkin demikian dari kami. Ya, Bapak Herdanu, dalam penerapan dekarbonisasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini sendiri, bagaimana pengalaman bandara ini dapat direplikasi atau diadaptasi ke bandara lain di kawasan ini? Mungkin bisa saja sih, karena di kami ini kan sebenarnya kalau di bandara kami ada namanya menerapkan pada saat COVID itu namanya MOT, manajemen operasi berbasis traffic. Jadi pada saat trafficnya low, kami mengurangi mulai dari SDA yang ada, kemudian kalau SDA-nya berkurang, tentunya energi yang dipakai pun juga akan berkurang. Nah itu kalau di kami sudah terlaksana. Kemudian juga kami sudah ada SCAP terkait dengan direksi, terkait dengan bangunan hijau, di mana mengkonvert tadi yang tadinya konvensional bisa menjadi lebih green. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Herdanu. Ya, nah saya masih ada pertanyaan kembali lagi ke Bu Sandra. Jadi yang saya tahu GBPN itu kan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah ya terkait dekarbonisasi di bangunan gedung. Dan informasi juga menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk pemerintah daerah. Nah, bagi apa itu peranan GBPN dalam hal ini atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh GBPN untuk mempromosikan peluang pembelajaran antara pemerintah subnasional yang lebih baik tentang topik dekarbonisasi, green building, efisiensi energi. Terima kasih, Bu. Jadi dari kami GBPN ini kami yakin bahwa sebenarnya tidak hanya di PR dari pemerintah pusat juga, tapi juga pemerintah daerah. Nah, karena itu dari awal kami juga sudah membantu pemerintah daerah. Dalam hal ini juga ada Provinsi Bali, kami membantu mereka karena Bali ini termasuk salah satu provinsi pertama yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan clean energy. Nah, kami membantu kemudian di mana salah satunya juga menyatakan bahwa green building sebagai salah satu sektor untuk menuju pencapaian clean energy itu. Kami membantu pemerintah Provinsi Bali dalam membuat satu technical guidance. Juga dengan pemerintah Kota Samarinda, kita bantu mereka juga untuk membuat perwal terkait dengan bangunan gedung hijau. Standar apa saja yang bisa diterapkan yang sesuai dengan kondisi di Kota Samarinda. Kita nggak bisa bicara bahwa satu standar itu harus diterapkan untuk gedung-gedung yang tinggi karena mungkin di Kota Samarinda sangat jarang bangunan tinggi. Nah, kemudian juga di Balikpapan dan Tangerang Selatan kita mempunyai program yang didukung oleh Climate Works Foundation di mana kita mendorong mereka untuk membuat semacam peta jalan, dan ini juga program yang didorong oleh Kementerian ESDM membuat satu peta jalan terkait dengan apa yang harus mereka lakukan menuju ke pencapaian zero emission building di daerah tersebut. Nah, jadi segala contoh yang ada di daerah ini, baik yang satu memulai dengan membuat technical guidance, yang lain memulai dengan perwal, kemudian ada yang memulai dengan semacam roadmap yang didukung oleh kementerian, di sini Kementerian ESDM. Ini adalah contoh-contoh yang baik, yang tentunya bisa kemudian memotivasi kota-kota yang lain ketika mereka mau melakukan inisiatif terkait dengan climate, particularly tentang green building. Jadi mereka tidak perlu mulai dari nol, mereka tidak perlu juga kemudian melihat harus studi trip ke Singapura atau ke Kuala Lumpur atau ke yang tempat lain, karena sebenarnya di Indonesia ini sudah ada banyak contoh kasus yang baik. Di Jakarta juga sudah ada pergub tentang bangunan gedung hijau, di Bandung juga sudah pernah keluar insentif terhadap untuk bangunan gedung hijau. Jadi bagaimana kita semua yang ada di sini sama-sama mendorong supaya contoh-contoh kasus ini kemudian bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain. Di GBPN kami juga memiliki program namanya Policy Hub ataupun juga di mana kami mengundang beberapa expert termasuk dalam platform hidup, termasuk Pak Eril di sini sebagai salah satu expert kami.
kita melakukan dialog. Policy Hub ini adalah semacam policy dialog platform antara semua pemangku kepentingan dengan expert-expert yang juga berasal dari beragam background, di mana mendorong supaya adanya komunikasi yang lancar, koordinasi yang lancar, baik itu koordinasi kebijakan maupun koordinasi pelaksanaan kebijakan dan lainnya, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat subnasional. Jadi Policy Hub ini mendorong supaya diskusi-diskusi ini terjadi. Dan ketika diskusi itu terjadi, tidak hanya ide-ide baru yang akan terlontar, tapi juga masalah-masalah dan bagaimana kita semua baik di pusat maupun di daerah bersama-sama kemudian bisa mendapatkan solusi dari semua masalah ini. Ya, contohnya tadi bicara mengenai insentif, kita juga membantu Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi insentif-insentif yang tepat guna, dalam arti kata insentif yang bisa diaplikasikan. Contohnya kalau kita bicara sekarang insentifnya tadi ada insentif-insentif yang terlalu tinggi yang tidak bisa diaplikasikan di daerah karena belum ada perangkat hukumnya, maka itu akan susah untuk diaplikasikan di daerah. Jadi insentif mana yang bisa diterapkan di daerah? Mekanisme keuangan mana yang bisa diterapkan di daerah? Itu kita bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan kebetulan yang mereka kehendaki sebagai pilot karena kita sudah keluar di fase 1 studinya, sekarang di fase piloting, mereka menghendaki pemerintah Provinsi Bali. Jadi kami pun juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali untuk melihat insentif mekanisme apa yang kira-kira bisa dikembangkan di daerah, melihat kondisi yang ada di daerah. Kemudian juga dengan Kementerian PUPR juga kita membantu untuk program Green Affordable Housing programnya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ariel, di mana kita melihat ketika kita bicara mengenai bangunan yang paling banyak sebenarnya ada bangunan perumahan ya, Bu, dan bangunan perumahan itu dan paling banyak adalah bangunan perumahan yang juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kita sebutnya Green Affordable Housing. Nah, sekarang sudah ada belum desain yang bisa dianggap sebagai desain yang bisa diaplikasikan ke banyak developer, sehingga kalau desain ini sudah diamini oleh pemerintah, developer tinggal pakai ini sebagai template untuk membangun. Kemudian mereka bisa mendapatkan pembiayaannya dari pemerintah. Nah, jadi ini juga yang kita coba bantu supaya akhirnya masyarakat itu tidak hanya ataupun daerah, pemerintah daerah tidak hanya kemudian membuat satu kebijakan yang yang terkait dengan bangunan gedung hijau dan juga ada insentifnya di dalamnya, tapi juga pelaku pasar yang ada di daerah tersebut juga bisa saling belajar tentang bagaimana sih mendesain bangunan gedung hijau itu yang sudah diamini oleh pemerintah atau dalam arti kata sudah direstui oleh pemerintah desainnya. Jadi semua hal itu kalau kita kemudian kita share ke masyarakat, kita jelaskan ke masyarakat dan terus kita sosialisasikan ke masyarakat, kita akan membentuk satu ekosistem, baik itu tidak hanya di pusat tapi juga di daerah yang sama-sama mendorong menuju ke satu tujuan yang sama, yaitu zero emission building di Indonesia. Ya, terima kasih banyak Bu Sandra atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Ya, mungkin sekarang sudah waktunya untuk kita membuka pertanyaan dari para audiens yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Bagi audiens yang mendengarkan melalui aplikasi Zoom, silakan menyampaikan pertanyaannya di kolom chat box. Nah, bagi para audiens yang ada di sini, saya akan berikan kesempatan pertama untuk 3 audiens untuk mengajukan pertanyaan kepada para panelis. Apakah ada pertanyaan dari para audiens? Dari Pak John? Oh, belum ada. Silakan Pak John, mohon memberikan mikrofon kepada Pak John. Terima kasih, saya dari Mas Kay. Saya banyakan kenal, Mas Ariel kenal, Sandra kenal, Gunggung juga kenal. Saya, dari segala pembicaraan tadi, kita berkutat pada green building, gedung hijau. Kalau saya melihat PP Permen nomor 21 tahun 21 itu juga definisinya gedung hijau. Jangan
kita ini sedang berupaya untuk mendekarbonisasi ya, sektor gedung di Indonesia. Net Zero World dalam hal ini sedang melakukan itu. Mungkin di UKPEC barangkali punya ini, yang lain juga begitu. Dan sekarang apa yang dimaksudkan oleh PUPR misalnya? Apakah PUPR akan juga mengharuskan atau menghimbau masyarakat untuk membangun net zero building? Jadi apakah peraturan nomor 21 tadi akan ditingkatkan menjadi peraturan untuk net zero building, tidak hanya gedung hijau aja? Itu kira-kira saya tanyakan pada Mas Ariel, mungkin pada Mbak Sandra juga, ya, dan mungkin Unggung ya bisa menjawab itu. Terima kasih. Ya, mungkin untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Pak Ariel untuk menjawab. Terima kasih Pak John. Selalu ngasih pertanyaan yang sulit ini. Ya, sebenarnya kan kita juga ada semacam komitmen juga ya Pak John ya, bahwa 2060 kita zero carbon. Jadi net zero ya. Artinya jalan ke sana memang masih panjang. Dan saya terus terang kalau ditanya seperti itu belum bisa menjawab, Pak. Tapi karena itu sudah jadi komitmen, kok rasa-rasanya kita pasti akan mengarah ke sana. Entah berapa lamanya begitu. Nah, terkait dengan Permen 21 apakah nanti akan ke sana, saya pikir ini juga sebagai sebuah langkah bertahap ya Pak ya. Karena ya faktualnya sekarang bahkan tidak semua orang pun juga paham tentang efisiensi energi. Masih, kalau mungkin bahasa saya masih menjadi obrolan elitis, belum menjadi obrolan di warung kopi di mana semua orang bisa sadar tentang efisiensi energi. Nah, ini kan masih challenge-nya masih besar untuk bagaimana orang paham tentang efisiensi energi. Iya, betul Pak. Ya, untuk net zero. Nah, kita mungkin nanti insya Allah ya bersama dengan SDM juga dan mungkin nanti dibantu GPN juga, kita akan merumuskan ke depan nanti melalui roadmap itu nanti seperti apa mencapai 2060. Dan sepertinya kita juga sudah mulai ada pembicaraan ke arah 2060 itu sudah ada bagaimana mencapai itu step by stepnya. Ya, kita mulai dari yang apa istilahnya, yang mungkin yang kalau dalam teori kan mungkin ya yang low hanging fruit dulu lah, yang jangan terlalu berat-berat itu. Yang BGH, yang green building aja insentifnya masih terus didorong Pak, biar orang secara sukarela mengambil kesempatan itu gitu. Nanti kalau dibebani terlalu berat nanti malah kecer semua, kecer ya apa? Maunya dapat semuanya malah semuanya nggak dapat gitu loh Pak. Jadi pengennya langsung itu malah nggak dapat. Jadi saya yakin step by step kita akan menuju ke sana Pak. Apalagi kami bersama GBPN juga sudah merencanakan untuk menyusun roadmap sampai 2060 terkait dengan net zero itu sendiri seperti apa. Belum Pak, itu sampai tahun 2030 saja Pak. Karena ya, jadi ya target kita emang 2060 nanti seperti apa Pak. Dan ini tahun 2030 dan saat ini kita 2030 ini sudah kita kejar supaya apa yang menjadi target tiap tahun dari roadmap itu ini gitu dijalankan. Misalnya dari strategi kebijakan misalnya 2024 ada evaluasi dan revisi. Ini sekarang sedang kita kejar untuk evaluasi dan revisi. Kemudian dikejar juga target untuk ya. Ternyata akustiknya masih belum ini. Sound transmission class untuk dindingnya masih kurang bagus ya. Ya kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau saya pribadi belum bisa menjawab, tapi saya ada keyakinan nanti akan mengarah ke sana. Dan keyakinan itu pun juga didasarkan pada saat ini kita sudah ada pembicaraan untuk menyusun roadmap itu sampai 2060 Pak. Nanti bentuknya apa? Apakah nanti Permen 21 yang diimprove terus atau kemudian kita bikin regulasi yang baru untuk net zero? Nah, itu yang kita masih wujudnya masih belum tahu gitu Pak.
Ya, betul, betul. Nah di NDC pun kita dalam diskusi juga kadang-kadang ada kerepotan itu sektor bangunan gedung itu tidak dimasukkan secara eksplisit di dalam NDC, Pak. Itu yang ini. Makanya kemarin juga itu menjadi salah satu fokus kita juga untuk diusulkan ke Bappenas supaya bangunan gedung masuk ke dalam NDC sehingga ya anggap saja seperti adzan, kita berhenti dulu gitu ya. Ya kira-kira begitu Pak. Jadi kita harus banyak hal yang saling berjalin kelindan Pak. Jadi kayak NDC itu kita dari awal paham sadar bahwa kenapa sektor bangunan gedung tidak masuk gitu. Masuknya di energi begitu. Dan itu yang harus kita seperti kemarin saya jelaskan, itu kontribusi dari sektor gedung di dalam energi baru 17%. Dibanding dengan industri yang sudah 30%, transportasi dan sebagainya, jadi paling rendah. Tetapi kalau kita melihat growth-nya, terutama di residential building, itu akan menyalip semua nanti. Itu yang harus, maka itu di NDC enhancement nanti harusnya masuk. Di negara lain masuk, kenapa belum masuk? Itu kira-kira. Ya, saya setuju Pak. Karena kalau kita lihat juga beberapa studi juga bilang bahwa by tahun 2050 kita bicara lebih dari 70% orang akan tinggal di perkotaan. So that means that buildings itu, the growth of buildings itu akan exponentially increasing. Nah, karena itu memang kita tidak bisa, dan karena bangunan juga bisa dikatakan generate 40% karbon ataupun juga menyerap energi juga worldwide ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa memang kita harus fokus ke dalam bangunan yang tidak hanya juga menerapkan konsep-konsep green building sehingga efisiensi terjadi, baik itu energi, air, juga embodied carbon segalanya, tapi juga sumber energinya dalam hal ini solar panel, renewable energy itu juga ada di dalam bangunan tersebut sehingga menjadi zero emission gitu kan Pak. Tadi menyambung ke pernyataan Pak Ariel, kalau di roadmap Pak, walaupun roadmapnya hanya sampai 2030 saat ini, tetapi itu sudah dinyatakan Pak, dan karena memang roadmap itu merupakan produk bersama Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM Pak. Dan juga Kementerian Dalam Negeri sekarang terlibat dalam hal nanti penerapannya. Nah, Oke Pak, benar Pak. Jadi dengan Kementerian SDM memang beliau ini yang memang ahlinya, termasuk pihak Bapak juga Mas Kay kan ahlinya untuk kemudian memberikan masukan terkait dengan renewable energy, terkait dengan energi terbarukan seperti apa yang tepat untuk Indonesia. Nah ini yang kemudian dimasukkan ke dalam roadmap bahwa nantinya akan ada salah satu fokusnya under teknologi dan inovasi Pak adalah untuk menerapkan komponen energi baru dan terbarukan ini ke dalam bangunan. Jadi ini termasuk di dalam roadmap hal-hal yang harus kita perhitungkan dan kita persiapkan menuju ke 2030, Pak. Saya ingin juga mempersilahkan kepada Pak Ambo untuk bisa memberikan atau bisa merespon pertanyaan Pak John Respati, terutama terkait tadi ya, karena dari low carbon building transition juga kan memang ada salah satu kegiatan yang salah satu outputnya mungkin memberikan rekomendasi terkait ya. Saya di GGGI Pak, proyeknya Asia Low Carbon Building Transition ya. Ya, mitranya ada PUPR dan SDM konservasi Pak. Ya, saya pikir betul Pak. Jadi pertama betul yang Pak John sampaikan kalau dekarbonisasi bangunan gedung itu tidak hanya bicara soal energi. Mulai dari materialnya itu pun bagaimana dia diproduksi, ditransportasikan,
mulai dari cycle perencanaan bangunan sampai bahkan demolishing the buildings. Itu life cycle, full life cycle of the buildings itself. Betul. Jadi kalau saya lihat desain green building itu kan sebenarnya ada 4 idealnya. Material, design, energy efficient appliances, dan satu lagi sumber energi kalau bisa diintervensi. I mean, apakah dia pakai sumber energi yang terbarukan atau tidak? Bisa dari sendiri atau pakai grid yang sudah hijau. Itu paling ideal ya. Cuma untuk mengintervensi semuanya kan susah, investasinya besar sekali gitu. Dan satu lagi mungkin bagaimana konsumsi air juga bisa dilihat di dalam dekarbonisasi sektor bangunan gedung. Dan saya pikir kami juga di dalam proyek ini Pak bercita-cita bagaimana membantu juga memberikan kontribusi untuk melihat peluang sektor bangunan gedung berkontribusi langsung ke NDC. Jadi melihat selama ini retrospektifnya itu kebijakannya seperti apa, level makro yang top down, apa yang bisa kita bantu ke pemerintah, kita dukung ke pemerintah untuk memasukkan sektor ini ke NDC. Seperti apa? Studi apa yang bisa kita siapkan? Aspek apa yang kita fokuskan saat ini? Setidaknya karena dia, kalau saya bilang itu living document, step by step apa yang bisa kita kontribusikan gitu. Dan mungkin nanti akan direvisi, diperbaiki, di-proof dan lain-lain. Saya pikir itu Pak John. Yang memasukkan building dalam NDC mereka. Dan ini Indonesia di luar itu masih. Ya, ada 197 dan separuh baru ya, kurang lebih. Nah ini bagaimana kita supaya mendorong pemerintah dalam hal ini untuk bisa memasukkan gedung ini. Ya, gimana? Terima kasih Pak. Kami ingin di bawah proyek ini mendukung juga mengembangkan database embodied carbon Pak. Jadi materialnya seperti apa, itu saya sudah, saya yakin ini bukan perkara yang gampang untuk membangun database baseline untuk embodied carbon, profil, bagaimana kita bisa melihat metadata dari bangunan itu untuk materialnya begitu ya, dari apalagi yang sudah existing. Untuk yang new buildings mungkin lebih mudah. Tapi untuk yang existing tantangannya akan cukup besar, tapi kita masih optimis. Kita sedang kembangkan toolsnya di bawah proyek ini. Menu apa yang butuh dilihat untuk mengidentifikasi profil embodied carbon itu setidaknya di salah satu pilot provinsi yang kita pilih atau pilot city yang nanti diarahkan oleh PUPR dan ESDM di mana kita akan bekerja. Dari situ kita akan coba kembangkan building registry yang mengeluarkan informasi tentang embodied carbon ya Pak. Jadi ada starting point-nya itu ada building registry yang menghasilkan profil embodied carbon di kota tersebut. Nanti akan inline dengan SIM BGH yang sedang dibangun PUPR sebenarnya. Itu kira-kira kontribusi kecil yang kami sedang mulai Pak. Terima kasih Pak. Ya, apakah ada pertanyaan lain dari para peserta yang hadir? Saya persilahkan. Oh ya, silakan. Silakan sebutkan nama ibu dan organisasi. Terima kasih waktunya. Saya Bu Kartika. Ini menarik sekali ya kalau kita bicara tentang green building ini ya. Kalau saya melihat ya, jadi banyak hal sudah disampaikan tadi ya. Jadi terkait dengan karbonisasi gitu ya.
Dan menarik juga ya di situ dari sisi pendanaan itu ya, tadi kan sudah 25% ini ada insentif gitu ya. Nah tadi ada pertanyaan bagaimana itu aksesnya sudah hendak bisa ke swasta atau ke masyarakat. Mungkin ini diperjelas lagi, bisa akses dari masyarakatnya itu seperti apa ya, setelah itu dari swastanya seperti apa. Kalau memang belum, misalnya upaya-upaya apa yang bisa dilakukan, karena ini masyarakat juga perlu akses itu. Di samping itu juga saya mau menanyakan regulasi yang ada, kalau saya lihat ini kan sudah mengalami perkembangan terkait dengan green building ya. Apakah itu sudah mencerminkan green building? Dan seperti apa implementasinya? Kan ini penting karena kalau kita melihat dari sisi kriteria, kalau kita berbicara dalam green building itu banyak sekali ya. Jadi tidak saja hanya efisiensi energi, tetapi juga terkait dengan karbon, begitu juga terkait dengan yang material yang berkelanjutan kan, karena ini penting juga ya. Jadi kalau di Bali ini kayaknya pasir batu itu sudah semakin mahal karena dia sudah semakin menipis kan. Ini bagaimana bisa mendaur ulang ya, terkait juga dengan pengelolaan sampah ya, ini juga menjadi problematik sekali ya pengelolaan sampah ini juga ya. Jadi ini kan banyak hal yang terkait, dan tadi juga mungkin pemahaman dari masyarakat belum paham sekali apa itu green building, dan juga para kontraktor kita mungkin ya terdepan diberikan pemahaman untuk tahu apa yang menjadi konsep atau kriteria ya dari green building ini, karena kita menginginkan bagaimanapun juga tahun 2060 itu bisa kelar kan sesuai dengan target seperti itu. Jadi banyak hal yang terkait kalau kita berbicara dalam konsep ini. Mohon penjelasannya, terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama dari Ibu Kartika terkait akses ke pendanaan, saya akan minta Ibu Sandra untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk akses pendanaan ini kembali lagi tadi seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa memang sebenarnya sudah ada beberapa Bu. Baik itu dikeluarkan oleh pihak swasta maupun juga kalau pemerintah itu kan, kalau waktu kemarin itu kan FLPP sampai sekarang masih ada ya Bu ya, tapi FLPP itu tidak menargetkan untuk green affordable housing. Tapi pemerintah dalam rencana saat ini kami juga bantu mereka untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan pendanaan yang nanti juga akan keluar dari pemerintah untuk green affordable housing. Jadi bagaimana rumah untuk MBR ya Bu ya, ukuran 36 itu bisa mendapatkan pendanaan tapi mereka harus green. Nah, jadi nantinya pendanaan tidak hanya akan dari pihak swasta maupun juga dari pihak pemerintah juga akan seperti itu. Tadi juga saya berikan contoh, ada koperasi di Bali yang juga memberikan pendanaan untuk masyarakat yang mau, anggotanya ya, yang mau kemudian beli solar panel. Nah itu juga sudah ada Bu seperti itu. Jadi sekarang masalahnya inisiatif-inisiatif ini sudah ada. Tapi bagaimana kita bisa mendengar inisiatif ini? Tidak usah ibu saya yang ada di sektor ini aja kadang juga bingung. Saya mau dapat pendanaan dari mana gitu. Karena apa? Masih minimnya informasi terkait hal ini ya. Bank A mengeluarkan pembiayaan seperti ini. Seperti tadi kata Pak Eril, tenornya bisa lebih panjang, bunganya bisa lebih pendek, bunganya lebih rendah ketika kita ajukan untuk bangunan gedung hijau. Terus kemudian koperasi ini memiliki inisiatif ini. Jadi ini semua informasinya masih tersebar Bu. Tapi bukannya tidak ada, karena OJK sendiri sudah berikan itu green light dari sejak tahun 2015. Jadi mereka dari mulai peta jalan mereka di 2015 sampai taksonomi mereka yang sudah diperbarui, itu juga masih tetap menyatakan bahwa green building itu adalah salah satu sektor yang bisa mendapatkan pendanaan hijau. Baik dari pihak bank maupun dari institusi keuangan lainnya seperti koperasi dan lain sebagainya. Jadi memang tugas kita sama-sama untuk mensosialisasikan mengenai pendanaan hijau yang available buat masyarakat,
buat developer dan buat pelaku pasar lainnya, industri juga di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Sandra atas penjelasannya. Nah, tadi untuk pertanyaan kedua saya serahkan ke Pak Ariel terkait kriteria green building. Ya baik, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan ya Bu ya. Apakah sudah mencerminkan begitu ya? Dan kemudian bagaimana implementasinya? Saya termasuk orang yang meyakini bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja. Jadi kalau 100% kemudian mencerminkan, saya juga meyakini mungkin belum. Makanya kita terus berproses bahwa itu akan menjadi lebih baik lagi Bu ya. Di mananya ya mungkin dari beberapa pelaksanaan regulasi sendiri kita di tengah jalan menemukan beberapa persoalan begitu, dan itu yang akan kita revisi tahun ini Bu. Nah, bagaimana implementasinya? Tadi kalau kita baca sudah sangat detail sekali, ada prosesnya, mulai dari bagaimana kemudian itu di submit dokumen ke pemerintah, kemudian pemerintah akan bentuk tim ahli untuk melakukan penilaian, dan kemudian mereka akan mengeluarkan rekomendasi, dan pemerintah daerah kemudian akan melakukan sertifikasi dan sebagainya. Dan itu nanti kaitannya nanti dengan pendanaan tadi yang disampaikan oleh Bu Sandra Bu ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan masyarakat ya, pemahaman masyarakat tadi Bu ya. Nah, kali ini saya ingin bicara green building tidak dalam pengertian formil yang sesuai diatur di dalam peraturan misalnya, atau mungkin ada seperti GBCI dan sebagainya. Saya tidak mau bicara itu dulu saja. Saya ingin memberikan gambaran sebenarnya bahwa bagaimana dalam konteks kita bertinggal di dalam rumah, itu nenek moyang kita itu sudah mewariskan sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa. Pengetahuan itulah yang kemudian saat ini kemudian dirumuskan menjadi passive cooling, passive design, passive strategi dan sebagainya. Di Bali misalnya ada konsep Trihita Karana misalnya, kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan, karena saya bukan orang Bali. Kemudian ada konsep yang lain gitu. Tata ruangnya mungkin dulu memang nenek moyang kita merancang itu pendekatannya pendekatan antropologis atau pendekatan spiritual misalnya. Tetapi dengan pendekatan sains sekarang itu bisa, ada sebuah makalah yang saya baca itu bisa membuktikan bahwa aliran udara di sekitar di area rumah tradisional Bali itu sangat luar biasa sekali. Ya bisa menjamin semuanya ruangan-ruangan itu terventilasi dengan baik. Rumah di Nias misalnya, kenapa dia membuat atap yang sangat tinggi sekali? Selain karena hujan yang sangat tinggi, sehingga dia butuh cepat supaya airnya turun untuk mengurangi kelembapan. Kemudian dia juga mampu menjadi penahan panas yang bagus sekali, thermal buffer. Dalam pengertian itulah sebenarnya teknologi green itu sebenarnya hanya kemasan ulang saja dari teknologi apa yang sudah jauh lama kita miliki. Nah, saya takutnya pengetahuan itu kemudian hilang, masyarakat tidak paham lagi. Kalau kita lihat misalnya di perumahan-perumahan baru gitu ya, atas nama modernitas gitu ya, shading device, peneduh. Kalau di Jawa namanya tritisan atau apa, kanopi atau apa gitu, dihilangkan. Ya dampaknya apa? Matahari radiasi masuk kuat sekali sehingga panas. Begitu. Nah, ini saya bicara green building sebagai sebuah konsep yang sebenarnya sudah kita miliki lama, dan pengetahuan itu harusnya tertanam di masyarakat sejak lama. Nah, kalau kemudian kita hilang, ya kita harus bertanya kemana pengetahuan itu sekarang, begitu. Jadi peraturan green building itu pun sendiri hanya mencoba menformulasikan lagi semuanya supaya kemudian masyarakat lebih mengenal lagi. Seperti itu, Bu. Mungkin itu kira-kira. Nah, kalau masalah formilnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Sandra, ada prosedur-prosedurnya dan sebagainya, itu masalah yang sebenarnya tidak begitu rumit sih. Saya kembalikan ke Mbak Evi, terima kasih. Ya, terima kasih banyak karena waktu sudah menunjukkan pukul 4. Jadi sesi diskusi panel hari ini kita sudahi.
Tadi seluruh panelis sudah membagikan wawasannya terkait tantangan dan peluang Indonesia untuk menerapkan bangunan gedung hijau dan kemudian mendekarbonisasi sektor bangunan gedung. Dan tentu saja itu datang ada banyak tantangan ya untuk mewujudkan hal itu, baik dari segi regulasi, dari segi informasi, dan juga pembiayaan. Tetapi dekarbonisasi di sektor bangunan gedung itu bukanlah suatu hal yang mungkin. Dan tentu saja kita perlu berkolaborasi untuk seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, asosiasi, dan juga universitas untuk mendukung program ini agar dapat terrealisasi. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para panelis kita di sesi kedua hari ini. Dan tentu saja untuk para peserta yang sudah hadir di ruangan dan juga melalui aplikasi Zoom. Semoga sesi kita kali ini bermanfaat dan dapat mewujudkan dekarbonisasi di sektor bangunan di Indonesia. Terima kasih dan selamat sore.